Seorang pedagang sapi musiman yang saat ini berdagang di lahan milik BMKG bercerita telah membayar tarif puluhan juta rupiah agar bisa menempatkan ratusan sapi miliknya untuk dijual. Ia dan ratusan hewan kurbannya sempat hampir terusir ketika petugas membongkar posko ormas di atas tanah dari pemerintah tersebut. Ratusan ekor sapi yang akan dijual untuk Idul Adha dijajakan di lahan seluas 12 hektar persegi milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Di lahan ini sebelumnya berdiri posko ormas yang telah dibongkar pemerintah. Hewan-hewan kurban milik Inawah, pedagang musiman asal Jakarta, awalnya tidak mengetahui sengkarut tanah ini, sehingga ia menyanggupi ketika diminta uang senilai 22 juta rupiah oleh orang-orang yang menguasai lahan untuk sewa 1 bulan. Dari mana ada lahan kosong itu yang saya cari. Kebetulan kemarin saya ngeliat lahan ini kosong, saya masuk ke dalam ternyata ada pos ormas ya. Saya bertanyalah sama mereka bahwa pos ini gimana, maksudnya lahan ini bisa disewa dan nyewanya sama siapa gitu kan. Dan mereka bilang bahwa mereka itu kuasa ahli waris, jadi berhak untuk menyewakan semuanya. Jadi saya akhirnya negosiasi lah sama mereka gitu kan. Saya bilang aman nggak bang, aman kok, dia bilang kan gitu. Ya udah akhirnya setelah negosiasi kita akhirnya deal di harga 22 juta sampai selesai. Nah selesainya itu kita waktu itu saya negosiasi sih di tanggal 10 ya, tanggal 10 selesai, pokoknya rapi semua gitu seperti awal. Lahan milik BMKG sekarang memang sudah dalam kuasa Polda Metro Jaya. Namun pihak berwenang bersama BMKG memberikan kelonggaran untuk pedagang sapi berjualan hingga Idul Adha nanti. Mewakili pedagang sapi musiman, Inawah berharap pemerintah menyediakan lahan luas yang bisa mereka pakai untuk berjualan. BMKG memberi saya keringanan untuk tetap berjualan sampai tanggal 8. Itu 8 udah harus kembali kondusif, rapi semua. Kurang inilah pekerjaan, dan mereka itu nggak ada pekerjaan, mau nggak mau ya seperti itu gitu. Jadi kita aja yang kena imbasnya gitu. Cuma kalau ditangkap sih semoga ya mereka sadar apakah bisa. Masalahnya dia setelah keluar bisa nggak dapat pekerjaan itu aja. Kalau nggak dapat ya mau nggak mau seperti itu lagi. Iya. Jadi kalau saya himbau ya seperti pemerintahnya aja. Kalau mau membasmi preman ya memang harus menyiapkan lahan. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Siko Fernando, TV One mengabarkan.